Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah manajemen operasional, kami akan mempresentasikan tentang manajemen persediaan yang akan dipresentasikan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 2. Yang pertama, anggota kami ada saya, Lula Juliana, ada Dinda Yolustari, ada Zainur Rozikin, ada Fitri Adijaya, ada Nazifa Oktavia Effendi, dan juga si Murni Fadilah. Pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan hal yang penting dan harus diperhatikan dalam organisasi industri. Menurut Hendayani, persediaan atau disebut inventory adalah barang-barang yang biasanya dapat dijumpai di gudang tertutup, lapangan, gudang terbuka, atau tempat-tempat penyimpanan lain, baik berupa bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, barang-barang untuk keperluan operasi, atau barang-barang untuk keperluan suatu proyek. Manajemen persediaan juga merupakan hal yang penting dan harus diperhatikan dalam organisasi industri. Manajemen persediaan juga menyangkut bagaimana organisasi dapat mengendalikan material dalam pelaksanaan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penyaluran materi dari hasil pengadaan dan penyimpanan persediaan. Perencanaan dan pengendalian persediaan merupakan suatu kegiatan yang harus mendapat perhatian khusus dari suatu usaha industri yang dijalankan, karena dengan adanya pengelolaan persediaan yang baik, maka tidak akan terjadi pemborosan biaya untuk persediaan. Fungsi manajemen persediaan. Yang pertama, memberikan pilihan barang. 2. Memisahkan beberapa tahapan dari proses produksi. 3. Mengambil keuntungan dari potongan jumlah. 4. Menghindari resiko terhadap inflasi dan kenaikan harga. 5. Menyimpan bahan baku yang dihasilkan secara musiman. Yang keenam, menghilangkan resiko jika material yang dipesan tidak baik sehingga harus dikembalikan. Oke, yang selanjutnya ada metode manajemen persediaan. Yang pertama ada Economic Order Quantity atau AOQ. AOQ adalah jumlah pemesanan paling ekonomis. Maksudnya, jumlah pembelian barang yang dilakukan oleh perusahaan adalah sesuai dengan pesanan yang diterima. Yang kedua ada Periodic Review. Pada metode ini yang harus dilakukan adalah memesan barang persediaan dengan jangka waktu atau interval yang sama. Pertama yang harus dilakukan adalah membuat jadwal pemesanan barang. Pemesanan barang dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat, sehingga biaya yang akan dikeluarkan dapat diperkirakan sebelumnya. Yang ketiga ada Material Requirement Planning atau MRP. Metode MRP atau metode perencanaan kebutuhan material yaitu perencanaan dan pengendalian persediaan untuk menjamin material atau bahan baku selalu tersedia untuk memenuhi kebutuhan. Metode MRP bertujuan untuk menjaga persediaan dalam jumlah yang sedikit agar biaya persediaan juga menjadi kecil. Yang keempat ada Just in Time atau JIT. Metode ini merupakan metode di mana perusahaan tidak menyetok atau tidak memiliki persediaan. Perusahaan mendatangkan bahan baku hanya pada saat dibutuhkan saja. Caranya adalah dengan bekerja sama dengan supplier atau pemasok bahan baku. Metode manajemen persediaan yang kelima adalah metode analisis ABC. Metode analisis ABC adalah metode yang melakukan penggolongan persediaan berdasarkan total dari persediaan. Jadi, setiap item persediaan akan diberikan label sesuai kelasnya masing-masing. Contohnya persediaan pulpen dan pensil. Pensil dapat dikategorikan grade A karena pensil memerlukan perlakuan khusus untuk penyimpanan dalam gudang agar tidak rusak. Lalu, pulpen dikategorikan grade B karena penyimpanannya lebih mudah dibandingkan pensil. Materi selanjutnya adalah klasifikasi ABC dalam persediaan. Analisis ABC adalah metode pengklasifikasian barang berdasarkan peringkat nilai dari nilai tertinggi hingga terendah, dan dibagi menjadi 3 kelompok besar yang disebut kelompok A, B, dan C. Analisis ABC membagi persediaan menjadi 3 kelas berdasarkan besarnya nilai value yang dihasilkan oleh persediaan tersebut.
menurut Schroeder tahun 2010. Analisis ABC merupakan aplikasi persediaan yang menggunakan prinsip Pareto. Jadi, prinsip Pareto ini menyatakan bahwa critical few and trivial many, yaitu mengajarkan untuk memfokuskan pengendalian persediaan kepada jenis persediaan yang bernilai tinggi atau kritikal daripada yang bernilai rendah atau trivial, menurut Schroeder tahun 2010. Selanjutnya ada klasifikasi ABC adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelas A merupakan barang-barang yang memberikan nilai yang tinggi. Walaupun kelompok A ini hanya dimiliki oleh 20% dari jumlah persediaan yang ada, tetapi nilai yang diberikan adalah sebesar 80%. Yang kedua ada kelas B merupakan barang-barang yang memberikan nilai sedang. Kelompok persediaan kelas B ini diwakili oleh 30% dari jumlah persediaan dan nilai yang dihasilkan adalah sebesar 15%. Dan yang ketiga ada kelas C merupakan barang-barang yang memberikan nilai yang rendah. Kelompok persediaan kelas C ini diwakili oleh 50% dari total persediaan yang ada, dan nilai yang dihasilkan adalah sebesar 5%. Analisis klasifikasi ABC memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, membantu manajemen dalam menentukan tingkat persediaan yang efisien. Yang kedua, memberikan perhatian pada jenis persediaan utama yang dapat memberikan cost benefit yang besar bagi perusahaan. Yang ketiga, dapat memanfaatkan model kerja sebaik-baiknya sehingga dapat memacu pertumbuhan perusahaan. Dan yang terakhir, sumber-sumber daya produksi dapat dimanfaatkan secara efisien, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi fungsi-fungsi produksi. Berikut daftar pustaka yang menjadi referensi pada materi yang kami bawakan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.